Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amabad. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Didin Samsudin MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Nuril Nuraini Aprilianti, Siti Bariroh, Farhan Abdul Mujib, Rizal Abdul Malik yang sudah selesai melaksanakan observasi di SD Amalia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Dalam sistem pembelajaran terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan program pembelajaran bahasa Arab yang berkualitas, maka diperlukan proses evaluasi. Evaluasi dalam proses pembelajaran bahasa Arab merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kinerja peserta didik. Hal ini diharapkan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembelajaran bahasa Arab, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, evaluasi merupakan bagian yang amat penting. Evaluasi dapat memberi gambaran tentang tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi, memberi gambaran tentang kesulitan belajar siswa, dan memberi gambaran tentang posisi siswa di antara teman sebayanya. Adapun hasil observasi kami yaitu di SD Amalia Ciawi. Nah, di sana terdapat 4 guru bahasa Arab. Kemudian kami mewawancara salah satu dari 4 guru tersebut, yaitu Kak Firman, seorang alumni dari PBA Unida tahun 2021. Sistem pembelajaran bahasa Arab di SD Amalia yaitu pembelajaran di kelas diawali dengan muqaddimah, ice breaking, pemaparan materi, lalu ditutup dengan penutup. Nah, biasanya guru berbicara menggunakan bahasa Arab di awal seperti sapaan selamat pagi, yaitu sobahul khair, dan juga penutup, karena murid belum paham sepenuhnya berbahasa Arab. Sini ada metode pembelajaran bahasa Arab di SD Amalia. Metode yang biasa digunakan disesuaikan dengan tema pembelajaran. Di SD Amalia ada mata pelajaran bahasa Arab dari mulai kelas 4, 5, dan 6. Biasanya anak-anak lebih senang menggunakan metode bernyanyi kosakata bahasa Arab dan permainan. Ada juga media pembelajaran bahasa Arab, salah satunya dengan media gambar, yaitu dengan cara guru ngeprint gambar-gambar, kemudian guru juga membagikan kelompok kepada murid-muridnya, kemudian murid menebak gambar yang ditunjukkan oleh guru untuk ditebak menggunakan bahasa Arab. Sebelum menggunakan RPP dan silabus, pengajar terlebih dahulu membuat prota, program tahunan, setelah itu prosem, program semesteran, lalu silabus dan terakhir RPP. Jadi sebelum mengajar, biasanya guru bahasa Arab di SD Amalia ini membuat RPP dan silabus, kemudian prota, program tahunan, program semesteran. Problematika penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab di SD Amalia. Nah, problem yang pertama atau masalah yang pertama pasti dari minat. Nah, pasti ada saja dan tentunya tidak akan semua orang menyukai bahasa Arab. Begitu juga dengan murid-murid yang ada di SD Amalia ini. Dari hasil perbincangan kami dengan salah satu guru bahasa Arab di sana, kami mengetahui bahwa masalah yang paling awal dihadapi oleh guru di sana itu adalah pada minat. Nah, ada yang memang suka sekali, ada yang biasa saja, dan ada juga yang memang dia tidak suka. Adapun alasan seorang anak sangat suka mungkin bisa dari pengaruh lingkungannya. Bisa jadi
dia dari lingkungan pesantren atau lingkungannya yang memang masih kental keagamaannya. Nah, begitu pula ada juga alasan dia yang tidak suka. Mungkin karena pertama melihat hurufnya saja yang tidak biasa, jadi sehingga menimbulkan rasa malas. Nah, dan memang di dalam bahasa Arab ini ada nahu dan sorof yang memang memusingkan, bahkan bagi kita. Sehingga tertanam mindset dalam kepala si anak bahwa bahasa Arab itu susah. Nah, di sini mungkin juga diakibatkan dari penggunaan metode atau cara dari si pengajar yang kurang sesuai atau kurang mumpuni dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, dari hasil evaluasi kami, muncullah suatu usaha atau solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara beralih metode ketika mengajar. Sebelumnya tadi sudah disebutkan ya beberapa metode yang digunakannya. Misalnya dari bernyanyi berganti kepada metode atau permainan game. Misalnya sedang ada penilaian dalam kosakata. Nah, pertama guru menggunakan metode bernyanyi. Nah, di saat sedang diterapkan metode ini yang bernyanyi tadi, guru mengamati bahwa terdapat murid yang kurang bersemangat dalam menggunakan metode bernyanyi ini. Nah, disitulah guru atau pengajar mengganti atau beralih metode dari bernyanyi ke permainan game tadi. Nah, kemudian ada evaluasi pembelajaran bahasa Arab di SD Amaliyah. Nah, evaluasi yang dilakukan di SD Amaliyah ini menggunakan dua cara penilaian. Pertama, penilaian tertulis, dan kedua ada penilaian praktek. Nah, contoh penilaian tertulis yaitu melalui penilaian harian PTS dan juga penilaian akhir semester. Kemudian ada juga penilaian praktek, contohnya dengan pengetesan percakapan sehari-hari yang sebelumnya sudah diajarkan oleh guru. Evaluasi model penilaian tertulis yang digunakan adalah berbentuk soal. Nah, untuk PTS ada 25 soal, 20 pilihan ganda dan 5 esai. Untuk UAS ada 30 soal, 25 pilihan ganda dan 5 esai. Untuk bahasa Arab khususnya yang digunakan Kak Firman itu menggunakan penilaian tahapan C1, C2, C3, dan C4 yang dimana maksudnya C1 yaitu ingatan, C2 pemahaman, C3 penerapan atau aplikasi, dan C4 adalah analisis. Adapun contoh dari C1 atau ingatan itu seperti menjawab arti dari kosakata atau benda-benda atau yang lainnya. Kemudian contoh C2 atau pemahaman. Misal murid dihadapkan dengan kalimat sederhana yang yang berbentuk bahasa Arab gitu ya. Dan tugasnya adalah menjelaskan maksud kalimat di atas itu yang berbentuk bahasa Arab itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada contoh dari C3 atau penerapan atau pengaplikasian. Misal siswa dihadapkan dengan soal kalimat yang tidak lengkap atau pada kalimatnya ada kata yang hilang. Nah, tugas siswa di sini adalah menentukan kata mana yang benar untuk digunakan
untuk digunakan untuk menghubungkan kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang utuh. Nah, kemudian ada contoh dari C4 atau analisis. Misalkan, siswa dihadapkan kepada sebuah soal kalimat yang masih kurang tepat. Nah, tugas siswa atau tugas dia ini adalah menentukan bagian mana yang salah atau menandai gitu ya. Oh iya, sebelumnya di SD Amaliyah ini berbeda dengan sekolah lain yang selesai PTS atau UAS langsung diadakan pengayaan atau remedial. Nah, di SD Amaliyah ini jadi tidak ada pengayaan atau remedial karena yang dilihat adalah nilai hasil akhir yang ada di rapot. Jadi menurut Kak Firman atau salah satu guru bahasa Arab yang mengajar di sana, semuanya tercukupi karena ditambah-tambah dengan atau ditotalkan gitu ya, semuanya dengan entah ujian harian atau PTS dan UAS, sehingga nanti yang jadi patokannya untuk pengayaan atau remedial itu ada di nilai akhir di rapot tadi. Nah, menurut Kak Firman sejauh ini beliau belum pernah melaksanakan pengayaan atau remedial ini karena dirasa cukup. Demikian presentasi laporan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum